Hai teman-teman, di video ini saya dan rekan saya Hai. kita akan membahas mengenai satu fakta menarik dari peradaban awal dunia. Nah, satu fakta itu adalah universitas pertama di dunia dari peradaban India kuno, yaitu Universitas Nalanda. Ayo kita masuk ke pembahasan awalnya. Let's go! Mari kita coba menonton. Mengenal Universitas Nalanda. Kata Nalanda itu berasal dari kata Sanskerta, yaitu Nalan. Nalan itu berarti teratai, dan kalau kalian tahu, teratai itu adalah simbol pengetahuan. Jadi Nalanda itu bisa dibilang pemberi pengetahuan. Di mana Universitas Nalanda? Universitas Nalanda itu ada di Bihar, India, dan tempat itu tuh terhubung sama Buddha. Jadi tempat itu memiliki nilai tinggi terhadap komunitas Buddha di sana. Dan dari kapan Universitas Nalanda ada? Dari 427 hingga 1190-an Masehi. Nalanda adalah universitas perumahan terbesar di dunia dan di Asia. Meskipun menjadi pusat pengetahuan, Nalanda menjadi korban serangan 3 kali dan dipulihkan 2 kali. Serangan pertama terhadap Universitas Nalanda dilakukan oleh Hun di bawah Mihirakula pada masa pemerintahan Skandgupta antara 455 sampai 467 Masehi. Serangan kedua terhadap Universitas Nalanda terjadi pada awal abad ke-7 oleh Gaudas. Kali ini, universitas dipulihkan oleh Raja Harsvardhana. Serangan ketiga dan terakhir universitas terjadi pada tahun 1193 Masehi oleh Baktiar Khilji yang menghancurkan seluruh kompleks. Setelah mengenal Universitas Nalanda, sekarang kita bakal masuk ke masa kejayaannya. Nalanda memiliki mahasiswa dari berbagai negara, seperti Jepang, Cina, Korea, Turki, Persia, dan lain-lain. Sehingga universitas ini memiliki 10.000 siswa dan 2.000 guru. Nalanda menjadi pusat pengetahuan dunia yang menghormati banyak raja dan kerajaan. Tapi, masuk ke Universitas Nalanda bukanlah hal yang mudah loh, karena syaratnya itu adalah harus lulus masuk ujian untuk mendapatkan tiket masuk, dengan fakta bahwa tes pertama sekitar 80% orang tidak berhasil masuk ke babak berikutnya. Di Universitas Nalanda ada banyak banget mata pelajaran yang bisa diikuti. Misalnya ada matematika, kedokteran, filsafat, peperangan, dan banyak lainnya. Universitas Nalanda itu punya banyak banget kompleks, sehingga kompleksnya itu luas dan juga indah. Tapi ada satu keunggulan yang sering banget dibahas sama orang, yaitu perpustakaannya. Dikatakan Universitas Nalanda itu punya perpustakaan terbaik. Perpustakaannya aja itu luas dan ada 4 kompleks terbesar, yaitu ada namanya ada Dharma Ganja, Ratnodadi, Ratnajaka, dan juga Ratnasagar. Bagian terbaik dari mereka yang dulu pernah belajar di sini tidak harus membayar biaya apapun loh, karena universitas ini didanai oleh banyak orang, sehingga universitas berlari pada dana yang diterima dari perlindungan raja dan orang-orang yang memberikan sumbangan. Setelah kita mengetahui masa kejayaan dari Universitas Nalanda yang begitu baik dalam mendukung pengetahuan, tetapi ternyata ada yang masih ingin menghancurkannya loh. Kisah tentang bagaimana dan mengapa Baktiar Khilji menghancurkan Universitas Nalanda itu bermula ketika Baktiar Khilji itu sakit. Jadi ceritanya begini, Baktiar Khilji itu orang yang gak percaya sama ajaran orang lain, jadi dia menomorsatukan ajarannya dia sendiri. Sampai-sampai waktu dia sakit aja dia gak mau disembuhin sama orang yang beda ajaran sama dia. Tapi semakin hari kesehatannya itu semakin menurun, sampai dia harus meminta pertolongan kepada Rahul Sribadra, atau istilahnya tuh mau gak mau dia harus minta tolong sama Rahul Sribadra. Siapa Rahul Sribadra? Rahul Sribadra itu adalah ahli medis di Universitas Nalanda dan berbeda ajaran sama Baktiar Khilji. Nah, tapi akhirnya Baktiar Khilji mau disembuhin sama Rahul Sribadra, tapi dengan satu syarat, yaitu Rahul Sribadra nggak boleh nyembuhin Baktiar Khilji pakai obat. Tapi Rahul Sribadra menerima tantangan itu dan ngeyakinin Baktiar Khilji kalau Baktiar Khilji itu bakal sembuh. Rahul Sribandra memberinya Al-Quran dan memintanya untuk membaca buku setiap hari. Hari demi hari, perlahan Baktiar Khilji semakin sehat kembali. Semua orang bertanya-tanya bagaimana caranya. Ternyata
Rahul Sribandra telah meletakkan obat di halaman Al-Quran. Dan ketika Baktiar membalik halaman dengan menggunakan air liur di jarinya, dengan cara ini Baktiar mengonsumsi obat tanpa mengetahuinya. Ketika Baktiar menyadari hal itu, dia marah karena orang-orang dari imannya tidak dapat menyembuhkannya, dan orang lain malah memiliki pengetahuan yang jauh lebih baik. Dia langsung memutuskan untuk menghancurkan sumber pengetahuan. Baktiar merusak seluruh kompleks Universitas Nalanda dan membakar perpustakaan besar Universitas Nalanda yang memiliki 90 buku rak lebih. Ia juga membantai banyak orang. Setelah serangan terakhir dari Baktiar Khilji, akhirnya Universitas Nalanda terkubur seiring berjalannya peradaban. Tapi, setelah jeda hampir 800 tahun, pada bulan September 2014 lalu, Universitas Nalanda membuka pintunya kembali bagi angkatan pertama. Apa yang terjadi pada Universitas Nalanda ini merupakan wujud yang tidak menghargai pengetahuan. Karena kita juga perlu catat bahwa buku bukanlah hanya sekedar halaman dengan tinta yang tercetak di dalamnya. Tetapi, buku adalah mesin waktu yang memperingatkan kita tentang masa depan dan menuntun kita pada masa lalu. Sekian pembahasan dari kami, maaf bila ada kesalahan kata ataupun informasi. Semoga pembahasan dari kami dapat menambah wawasan dan dapat bermanfaat. Terima kasih.